Itu setelah itu para sahabat Rasulullah kalau melakukan penyerangan atau jihad fisabilillah sengaja tuh nggak masuk ke kampungnya itu perempuan, itu nenek. Dia tahu ini nenek pernah berjasa kepada Rasulullah. Jadi udah dibiarkan. Itu kampungnya nggak diganggu, nggak diapa-apain, nggak diserbu, nggak masuk ke situ. Sampai itu nenek bilang kepada kaum, wahai kaumku, ini kalian ini ya dibiarkan semacam ini, itu bukan kebetulan, tetapi mereka sengaja karena ingat jasa yang dulu kita berikan kepada Nabi Muhammad. Bagaimana kalau kita semua masuk Islam? Nuh, waktu Sayyidatuna Hawa diturunkan ke bumi, masa Sayyidina Adam, tahu-tahu datang bulan. Pertama hadat, ada fil Bukhari. Begitu haid, maka dia bertanya, ya Rabb, madha? Apa ini? Lang syai' katabahu Allah ala nisa min bani Adam. Sesuatu yang Allah Ta'ala tetapkan kepada kaum wanita dari Bani Adam. Maka kalau datang itu jangan sholat. Khalas, dan nggak digodok, nggak perlu digodok. Nah begitu masuk waktunya puasa, pas dia datang bulan juga, langsung nggak pakai nanya lagi. Ya sudah, dia nggak puasa juga. Ya akhirnya emang nggak puasa, tapi wajib godok. Nggak pakai nanya soalnya. Kalau nanya, kalau diizin dulu, nggak wajib godok. Liajal yatawadda. Indama yadhkurullah ta'ala. Salam fihi doa. Orang ketika menjawab salam dalamnya doa. Alaikassalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu doa. Wa Rasul yadhkurullah ta'ala ala kulli ahyanih. Zikir kepada Allah dalam setiap keadaan. Dan mau ketika mendoakan orang dan zikir itu, beliau ingin dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu. Apabila enggak dalam keadaan berwudu, enggak saat itu, maka beliau masahal jidar, yakni bertayamum. Bertayamum cuma buat apa? Ngejawab salamnya orang tersebut, mendoakan orang tersebut. Sallallahu alaihi wasallam. Yang bagi li talibil akhirah, pencari akhirat harus punya wudu. Yuwadzib ala wudu. Kaif talib ilm hadar majlis enggak ada wudu. Tidur tanpa wudu, murajaah tanpa wudu, bagaimana mau berkah? Wadzib ala wudu ya Musa idza asabatka musibah wa anta ala ghairi tuhrin fala talumanna illa nafsak. Ketika datang musibah dan kamu dalam keadaan enggak berwudu, jangan salahin siapa-siapa kecuali dirimu sendiri. Kali ala wudu. Wudu itu pembenteng, melindungi orang dari banyak afat. Subhanallah. Ajib. Ada al-qissah, Rasul pulang dari perang bersama pasukan, menginap di satu tempat, tidur istirahat. Udah dekat subuh, siapa yang jaga? Bilang fulan. Kalau ente yang jaga, ya sudah. Alhasil ini orang dia ngantuk semua pada tidur. Dia udah nggak kuat, nahan, akhirnya dia senderan dikit, tutup mata, pas ngebuka lagi dikit udah terang. Dia terbangunnya oleh terik matahari yang menyinari dia. Dia yang pertama bangun. Terus dia bangunkan beberapa orang. Dia mau bangunin Nabi Muhammad nggak berani, sebab Nabi kalau tidur tuh nggak dibangunin. Sebab mimpinya para nabi-nabi adalah wahyu dari Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat, Sayyidina Umar ibn al-Khattab bilang, bagaimana? Siapa yang berani bangunin Rasulullah dan ngabarin? Nggak ada yang berani. Akhirnya Sayyidina Umar, beliau mengangkat suaranya dengan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai Rasulullah terbangun. Kemudian apa yang terjadi diceritakan, khalas, kata Nabi, itu mereka pindah lokasi ke tempat yang lain, pindah jalan sedikit, pindah lokasi, terus wudu, kemudian mereka azan, salat sunnah, salat fardu, jamaatan. Terus sudah gitu selesai itu barulah
Ada satu orang nggak sholat di belakang, bilang kenapa nggak ikut sholat sama kita? Bilang saya tidur dalam janabah, ihtilam dalam tidurnya. Kalau begitu disuruh tayamum oleh Rasulullah SAW, maka dia pun tayamum, diajarkan tayamum oleh Nabi Muhammad. Kemudian sholat. Akhirnya Sayyidina Ali sama satu orang lagi diperintahkan coba cari air. Mereka pergi cari air, ketemu sama satu wanita dari musyrikin. Dia bawa 2 kantung air besar di atas kendaraannya yang dia tunggangi. Ditanya dari mana yang terdapat itu air? Bilang ya jarak saya dengan air itu adalah di jam yang sama begitu kemarin. Jadi jaraknya 24 jam. Air terdekat jaraknya 24 jam. Kalau begitu kamu ikut sama kita. Kamu seair-airnya kamu ikut sama kita menghadap Rasulullah. Siapa? Nabi Muhammad. Orang yang murtad dari jalannya nenek moyang, disebut Aswabi. Bilang ya itu dia. Kalas, ikut. Sampai menghadap kepada Nabi. Kemudian Nabi bilang turunin itunya kantung airnya. Dibawa ke hadapan Rasulullah. Saat dipegang oleh Nabi Muhammad suruh tuang, itu wanita melotot. Suruh tuang ke panci. Itu air. Ngucur keluar, cuma nggak habis-habis. Semua pada ngambil dari air tersebut. Sampai semua wadah tempat air penuh. Kemudian diikat lagi, dibalikin. Itu yang tadi ngasih ke Nabi bilang, sungguh waktu saya terima balik, kayaknya lebih berat, lebih penuh daripada waktu saya kasihin. Kemudian Rasulullah bilang, ijma'ulah, kumpulin apa yang bisa kita berikan kepada dia. Ada yang ngasih kurma, ada yang ngasih tepung, ada yang ngasih apalah yang bisa dikasih. Sampai jadi satu bungkusan diikat nih buat kamu upah. Dan sungguh kita nggak mengambil dari air kamu setetes pun juga. Tapi Allah yang ngasih kita minuman itu. Allah yang ngasih kita air tersebut. Subhanallah. Akhirnya dia pulang, dia kembali ke kampungnya. Kampungnya musyrikin semua. Terus dia ceritain kejadiannya. Dia bilang saya nggak pernah melihat yang lebih hebat sihirnya antara langit dan bumi melebihi orang ini. Gitu. Atau dia jangan-jangan memang Rasul beneran. Itu setelah itu para sahabat Rasulullah kalau melakukan penyerangan atau jihad fisabilillah sengaja tuh nggak masuk ke kampungnya itu perempuan, itu nenek. Dia tahu ini nenek pernah berjasa kepada Rasulullah. Jadi udah dibiarkan. Itu kampungnya nggak diganggu, nggak diapa-apain, nggak diserbu, nggak masuk ke situ. Sampai itu nenek bilang kepada kaum, wahai kaumku, ini kalian ini dibiarkan semacam ini, itu bukan kebetulan, tetapi mereka sengaja karena ingat jasa yang dulu kita berikan kepada Nabi Muhammad. Bagaimana kalau kita semua masuk Islam? Akhirnya sekampung masuk Islam di tangannya nenek tersebut. Masuk Islam di tangannya nenek itu. Subhanallah. Semuanya satu kampung masuk Islam. Ajib.